Orang-orang yang mendapatkan kekuatan super di dunia nyata setelah kecelakaan. Saya yakin Anda selalu menginginkan untuk memiliki kekuatan super di kehidupan nyata, tetapi berpikir bahwa kekuatan super hanya dalam fiksi. Bersiaplah untuk orang-orang ini untuk menghancurkan rasa realitas Anda selamanya. Orang-orang yang akan kita lihat hari ini mengalami kecelakaan, tetapi kecelakaan ini memberi mereka kekuatan super kehidupan nyata. Dari pria yang terbangun dari gegar otak sebagai seorang jenius matematika, hingga seorang anak laki-laki yang tersambar petir tetapi kemudian dapat melihat dengan sempurna di kegelapan. Jason Paget. Untuk sebagian besar hidup Jason, dia bukan apa-apa selain akademis. Dia tidak menikmati sekolah sama sekali, dia lebih suka berpesta dan bersenang-senang. Dia selalu berpikir matematika itu membosankan dan tidak ada gunanya. Tetapi pada hari Jumat tanggal 13 tahun 2002 kehidupan Jason berubah selamanya. Saat dia meninggalkan bar karaoke dengan beberapa teman, Jason dilompati beberapa penjahat dan memukul kepalanya berkali-kali. Mereka juga merampoknya, dia mengalami gegar otak dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Tetapi ketika dia keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah, dia menyadari bahwa dia tidak sama. Tiba-tiba dia mulai melihat dunia seperti permainan komputer retro. Semuanya menjadi piksel, dan dia bisa melihat hal-hal secara geometris. Dia juga mulai mempertanyakan hal-hal tentang matematika dan fisika. Dia mencari fraktal di internet dan menyadari bahwa dia mengerti semuanya, meskipun dia tidak pernah meneliti hal ini di sekolah. Dimanapun Jason melihat, dia melihat fraktal-fraktal adalah pola tak terbatas yang sangat kompleks. Anda dapat melihat lebih dalam dan lebih dalam lagi ke mereka, tetapi mereka berlangsung selamanya dan menjadi semakin kompleks. Jason mulai menggambar fraktal yang dia lihat, dan dalam beberapa bulan dia memiliki ribuan gambar lingkaran dan fraktal. Jason dapat memvisualisasikan rumus matematika di kepalanya dan kemudian menyelesaikannya di kertas. Dia juga bisa melihat persamaan dan kemudian memplotnya ke grafik. Dia bisa memvisualisasikan semua hal ini di otaknya dan kemudian meletakkannya di atas kertas agar semua orang bisa melihat gegar otaknya. Dia terima ketika dia dirampok dan mengubahnya menjadi seorang jenius matematika dan akhirnya disorot oleh media. Dia melakukan perjalanan ke Aalto University di Helsinki, dan di sanalah otaknya dipindai oleh para ahli. Mereka menyadari bahwa dia telah mengakses bagian otak yang kebanyakan orang tidak memiliki akses ke korteks. Fiturnya juga bekerja dengan bagian otak yang membuat perhitungan matematis. Ini berarti dia benar-benar dapat memvisualisasikan persamaan matematis dan menyelesaikannya secara real time. Dia didiagnosis dengan Ashworth-Savant Syndrome. Ini adalah kondisi di mana seseorang dengan cepat memperoleh bidang pengetahuan. Ini bisa terjadi ketika sesuatu yang abnormal terjadi pada otak, misalnya mendapatkan operasi otak atau mengalami gegar otak. Ben Tomahon untuk orang Cina Barat adalah salah satu bahasa yang paling sulit dipelajari, tulisannya sangat kompleks. Ada juga kata yang artinya banyak hal ketika dikatakan berbeda dan dibutuhkan. Bahkan orang yang pandai belajar bahasa butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar bahasa Cina dengan baik. Tetapi bukan itu masalahnya AC untuk seorang pria Australia. Pada tahun 2015, Ben mengendarai mobil yang mengalami kecelakaan. Setelah kecelakaan, dia koma selama lebih dari 1 minggu, tetapi ketika dia bangun, Ben dan perawatnya tercengang. Itu karena Ben mulai berbicara bahasa Cina yang sempurna. Ben tidak tahu bagaimana berbicara dan menulis bahasa Cina. Dia meminta perawatnya untuk mengambil selembar kertas dan pena. Dengan mudah dia menulis, "Aku cinta ibu. Saya cinta ayahku. Saya akan pulih dalam bahasa Cina yang sempurna." Dokternya tidak memiliki penjelasan untuk ini sama sekali. Baik Ben maupun orang tuanya tidak pernah belajar atau berbicara bahasa Cina. Butuh 2 atau 3 hari untuk mengingat bagaimana berbicara bahasa Inggris, tetapi sepanjang waktu dia berbicara fasih bahasa Cina. Jika Anda tidak belajar untuk ujian bahasa Spanyol itu, mungkin koma adalah cara yang baik untuk belajar bahasa. Hanya bercanda itu pasti tidak sepadan dengan risikonya. Terutama karena ini belum terjadi pada siapapun sejak Ben ilmuwan mengatakan bahwa itu adalah misteri medis. Tony Sequoia adalah pria normal yang tinggal di Albany, New York. Tapi suatu hari di tahun 1994 hidupnya berubah selamanya. Dia menelpon ibunya dari telepon umum. Tapi saat itulah dari dalam logam dan kaca kotak telepon umum dia melihat badai besar di langit. Dia berjalan hanya 1 langkah dan langsung disambar petir.
Jantungnya benar-benar berhenti, tapi untungnya wanita itu menunggu di belakangnya untuk menggunakan telepon umum. Dia adalah seorang perawat dan dia dapat menyadarkan Tony di tempat kejadian. Beberapa minggu kemudian Tony mengunjungi ahli saraf karena dia mengalami masalah ingatan, tetapi pemindaian otak tidak menunjukkan hal yang aneh. Tetapi kemudian beberapa hari kemudian Tony mulai merasa aneh, dia tiba-tiba ingin mendengarkan musik piano. Meskipun dia hanya mendengarkan musik rock and roll sebelumnya. Dia kemudian mulai membeli lembaran musik, juga dia mulai memahami not dan bagaimana mereka akan terdengar semua ini. Meskipun tidak pernah bermain piano sebelumnya, dia kemudian mulai membuat musik piano dan mengetahui bagaimana akan terdengar hanya dengan melihatnya di halaman. Dia didiagnosis sebagai sarjana yang didapat sindrom dan hari ini masih memainkan piano dengan sempurna. Orlando Cyril. Orlando seperti pria lain itu sampai tanggal 17 Agustus 1979 dia sedang bermain bisbol. Ketika bola bisbol mengenai dia di kepala, dia baru berusia 10 tahun. Ketika ini terjadi, ini berarti otaknya telah tidak sepenuhnya berkembang. Setelah bisbol mengenai kepalanya, dia tidak mencari perawatan medis. Pada awalnya Orlando mengalami banyak sakit kepala, tapi segera hilang. Tapi apa Cam adalah kemampuan untuk melakukan perhitungan yang sangat rumit di kepalanya. Dia dapat mengingat cuaca di mana dia berada dan apa yang dia lakukan pada hari tertentu. Ingatan Orlando pada dasarnya adalah ilmuwan manusia super yang melakukan banyak tes MRI di Orlando dan mereka mendiagnosisnya dengan sindrom Savant yang didapat. Derek Amato, ketika Derek berusia 39 tahun, dia menyelam ke dalam kolam renang. Tapi itu terlalu dangkal dan kepalanya terbentur, bukan gerakan jenius, tapi itu membuatnya menjadi jenius. Pada awalnya dia mengalami gegar otak yang sangat parah dan dia juga mengalami gangguan pendengaran 35%. Tapi setelah dia pulih dari gegar otak, dia mulai melihat musik. Musik mulai memenuhi kepalanya dan dia mulai melihat kotak hitam putih yang mewakili tuts piano. Dia bisa mengarang musik untuk piano dan memainkannya meskipun tidak pernah memainkannya sebelum Derek didiagnosis menderita sinestesi. Ini adalah bentuk persepsi khusus dalam kasus Derek itu, musik drawer tahun 2019. Sekelompok anak-anak sedang bermain sepak bola di Uganda. Di antara adalah salah satunya, berusia 13 tahun bernama Adroa. Tiba-tiba hujan turun dengan lebat dan sebuah drawer terlempar ke bawah rumputan untuk berlindung. Tapi saat itulah jantungnya disambar petir. Sebuah drawer dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa drawer sangat berbeda. Matanya tidak lagi coklat dan sekarang warna biru bersinar dan pembuluh darahnya juga terlihat melalui kulitnya ini karena pembuluh darahnya meledak. Dari muatan listrik ini dikenal sebagai sosok Lichtenberg. Tapi drawer memiliki ini seluruh tubuhnya luar biasa. Matanya sekarang membiarkan lebih banyak cahaya juga. Ini berarti bahwa dia bisa melihat dengan sempurna dalam gelap. Tapi dia merasa sangat menyakitkan untuk melihat di bawah sinar matahari yang cerah di samping. Jermaine Senso adalah seorang anak. Dia mengalami cedera kepala yang parah. Ini mengubah hidupnya secara dramatis, meninggalkan dia dengan IQ 45 dan dia tidak dapat mengikat sepatunya sendiri. Tetapi satu hal yang dapat dia lakukan adalah membuat figur hewan yang sangat rinci dari tanah liat dan dia bisa melihat hewan apapun dengan sangat cepat dan kemudian dalam waktu kurang dari 20 menit membuat patung 3D yang menakjubkan dari hewan. Mereka selalu sangat akurat, bahkan jika dia belum pernah melihat hewan sebelumnya dia tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan ini dengan kecepatan dan akurasi seperti itu. Tom Min-chuk. Tommy Hook adalah pekerja konstruksi selama bertahun-tahun, tetapi ketika dia berusia 51 tahun dia mengalami aneurisma ganda dan stroke. Dia mengalami koma selama 1 minggu, tetapi ketika dia bangun, otaknya penuh dengan gambar dan gambar sajak. Dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk melukis lukisan dan menulis puisi, sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan. Dilakukan sebelum dia sekarang menjadi pelukis dan penyair yang sangat terkenal. Sayangnya dia meninggal pada tahun 2012. Tetapi sebelum dia meninggal dia mengatakan, "Dua pukulan saya telah memberi saya 11 tahun petualangan yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang tidak seorang pun dapat pernah harapkan dari saya. Tetapi sekarang saatnya untuk membuat suara Anda terdengar." Jika kalian suka video ini, tinggalkan suka. Jika Anda menikmati dan jika Anda belum melakukannya, tunggu apa lagi? Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap terhubung bersama channel Fakta Unik.